Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Oke, di video kali ini saya akan membahas sebuah barang yang saya beli dari Shopee, yaitu sebuah HP. Nah, dari kemarin-kemarin kan saya belum pernah bahas HP ya, baru pernah bahas tablet, dan itu pun second. Nah, kali ini saya beli HP yang baru dari official shopnya si Samsung di Shopee atau Shopee Mall, gitu ya. Seperti apa bentuknya? Oh ya, BTW sesuai judul ya, saya membeli HP dengan merek Samsung Galaxy A10s atau A10s. Nah, ini generasi setelah Galaxy A10 ya. Nah, sekarang ada adiknya namanya A10s. Bagaimana bentuknya? Ya, mari kita lihat saja ya. Ini sebenarnya HP udah lama rilis ya, ini udah dari 2019. Cuma menurut saya ini kok masih worth it ya untuk dibeli ya, dengan harga yang cuma 1 jutaan. Ini 1.500.000 supaya saya beli itu kita 1.500.000. Oke, ada bubble wrapnya di sini. Nah, sekitar 1.500.000 kita udah bisa dapat HP Samsung dari official shopnya Samsung itu. Nah, ini ya, Galaxy A10s, mantap betul ini ya. Ini di belakang ada beberapa speknya, yaitu adalah dia jaringannya 4G. Oh, ini ada 32 GB, ini maksudnya 32 GB ini dia memorinya ya, memori internalnya 32 GB ya. Terus 4G, terus octa core processor 157,9 mm full. Oh, ini anu ya, namanya layarnya, ukuran layarnya ini 150,7 mm full rectangle atau 153,7 mm 6.1 inci rounded corners. Oke, 13 MP plus 2 MP dual rear kamera, 8 MP front kamera, memori 32 GB, RAM 2 GB. Oke, dia ada fingerprint scannernya, terus dual kamera seperti tadi udah saya bilang, terus Infinity V display, jadi dia ada poninya gitu, ada poninya di atas. Oke, depannya kayak gini, sampingnya kayak gini. Oh, kita gratis kartu ternyata ya, gratis kartu Smart Friend. Oh gitu, khusus Samsung. Oke, langsung kita buka aja ya. Jadi ini emang HP udah lama hitungannya ya, udah lama, 2019, sekarang 2021, udah 1 tahun lebih itu dah. Dulu tuh pas awal-awal keluar itu sih saya cek harganya sekitar 18 ya, sekarang udah tinggal 15 atau 14 gitu, aku lupa harganya kan. Oke, udah kita buka. Nah, ini ya isinya. Di sini ada apa aja nih, coba lihat. Ini kayaknya keterangan ya. Ini bisa dibuka nggak sih? Oh, bisa. Oh, ada itunya, ada buku panduan singkat. Oke, kartu garansi juga. Terus ini ada panduan tentang tombol-tombol. Oke, apa lagi? Oh, ini versi bahasa Inggrisnya. Jadi versi bahasa Indonesia, sekarang versi bahasa Inggris. Dalamnya ada apa lagi? Oke, nah sekarang ini HP-nya ntar aja, dalamnya dulu. Ini apa ini ya? Email kayak atau deh. Nah, terus ini ada chargernya itu ya sangat tipikalnya Samsung sekali ya, chargernya seperti ini. Terus kita dapat ini ada kabel datanya masih micro USB ya, belum Type C ya. Oke, terus ini ada tunjukan, ada SIM ejector, udah gitu doang. Nah, sekarang kita langsung berpindah ke HP-nya. Baunya masih baru coy.
tahu lah ya, bau baru, bau HP baru itu seperti apa. Itu dimana-mana kayaknya sama deh. Jadi sangat apa namanya, sangat familiar sekali lah harusnya lah. Dimana-mana HP baru itu baunya seperti itu, paham lah ya dimana ya. Ini kok nggak bisa di, nah oke, halus betul, kinclong. Nah, saya suka di desain bagian belakangnya itu, dia terlihat elegan, dia nggak glossy, nggak apa namanya. Kalau biasanya kalau HP murah tuh suka glossy gitu ya, kayak apa namanya, mengkilap gitu ya. Nah kalau ini dia doff, terus ada kayak ada aksen garis-garis gitu, keren banget. Oke, ini cukup bagus ya. Di bagian belakang ada dua kamera nih ya, tadi 13 MP sama 2 MP. Terus ada flash, ada fingerprint scanner. Terus bagian sampingnya ini ada on off, bagian bawah ada speaker. Oh, jack buat headsetnya ini ada di bawah dia. Jadi ada headset, ada buat USB, terus ada mic, ada ini speaker. Di bagian atas ini ada, ini nggak tahu ini lubang apa ya, ada lubang satu, nggak tahu lubang apa itu. Nah terus ini di bagian sampingnya ini ada volume rocker sama bagian SIM tray. Coba kita lihat dia SIM-nya ada berapa ya. Harusnya sih ada 2 ya. Oke, dia ada 2, mantap betul ya. Ada 2 slot buat SIM, terus ada 1 slot buat si itu apa namanya, micro SD. Oke, mantap. Terus masanya gini. Oke, coba kita hidupin ya. Oke, sekarang udah tak hidupin HP-nya, udah tak install beberapa aplikasi. Ada AIDA 64 sama sensor box sama 1 game PUBG untuk mengetes sebenarnya ini speknya realnya seperti apa, dan buat ngegame itu masih bisa buat main apa enggak gitu. Tapi untuk kesan pertama ya, ketika langsung buka HP ini keren banget sih menurutku, enak banget dilihat, nyaman gitu loh, nggak kelihatan HP murah ya. Emang namanya Samsung sih ya, jadi nggak perlu diragukan lagi lah. Jadi kita cek dulu sistemnya seperti apa ya. Jadi dia pakai ya, One UI. Itu UI bawaannya dari si Samsung ini ya. Mana yang lihat nih ya, ini kali ya, status, bukan, buat ngeliat ini Android berapa gitu, software information. Oh ya, nih One UI core version. Nah, ini UI bawaannya si Samsung, One UI ini ya. Terus kita lihat Android versinya juga Android version 10 udah ya, Android 10 itu oke lah, lumayan lah, mantap. Oke, coba kita langsung buka di AIDA 64 aja ya, biar tahu spek lengkapnya itu seperti apa sih gitu. AIDA 64. Oke, kita mulai dari sistem. Oke, kita bisa lihat ya, ini ada tulisan Samsung Galaxy A10s Global. Ini resmi dari Samsung ya. Terus ini device-nya A10s, hardware MT6762. RAM-nya di sini bisa dilihat ya. RAM-nya 2 GB. Nah, ini yang total yang bisa kepake ini 1785 MB. Nah, yang tersisa sekarang tinggal 680. Nah, ini dari 32 GB memori internal yang bisa dipakai itu cuma 23,46 GB. Nah, sekarang udah tak installin tadi, install PUBG sama ini AIDA sama 1 aplikasi lagi tuh. Sensor box tinggal 20 GB yang tersisa. Masih lumayan banyak lah. Untuk misalnya kalau mau dikasih orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak itu
20 GB tuh masih buat nyimpen foto doang tuh sisa-sisa banyak itu masih. Terus selanjutnya CPU ini ya dari MediaTek Helio P22. Nah, core-nya ini ada 8 ini ya, bisa dilihat ini core-nya ada 8, semuanya aktif semua ini, mantap. Terus selanjutnya display. Nah, ini displaynya resolusinya 720 kali 1520 pixel. Oke. Jadi ini luasnya ya, luas dari screennya itu 67 mm kali 142 mm. Nah, jadi untuk ukuran diagonalnya dia 6,18 inci atau bisa kita bilang 6,2 inci. Itu kita buletin aja. Nah, ini pixel density-nya, kepadatannya itu 272 dpi. Jadi semakin dia padat ya, semakin dia padat layarnya, kepadatannya semakin bagus tuh dia semakin mulus gitu. Tulisannya, gambarnya itu semakin mulus. Kalau misalnya dia lebih kecil gitu, nah itu kasar, biasanya di ikon-ikonnya tuh kelihatan kasar gitu, di samping-sampingnya itu kalau ada gambar gitu kelihatan kasar gitu biasanya gitu. Terus refresh rate-nya 60 Hz. Oke, mantap ini. Jadi kalau semakin gede itu semakin ketika kita gerak-gerakin tuh semakin enak, semakin smooth, makin halus gitu. Mantap. Terus selanjutnya networknya nggak perlu dilihat ini mah, yang jelas ini 4G ya, udah 4G, udah WiFi, udah mantap lah. Terus baterai, nah ini baterainya 4000 mAh ya, mantap betul ini 4000 mAh. Ini seharian lah pokoknya, dibuat pakai seharian harusnya nggak habis ini, kecuali buat ngegame terus setiap hari gitu kan. Nah itu bisa habis tuh, wajar kalau buat ngegame. Cuma kalau buat sosial media, WhatsApp itu doang mah abad betul ini kayak gini. Terus Android, oke, sesuai tadi yang kita lihat di setting ya, di sistem informationnya di setting itu, ini Androidnya versi 10, Android 10, mantap. Terus udah itu aja ya, sensornya nanti bisa kita lihat di aplikasi ini aja. Oke, kita tunggu bentar, kita lihat sensornya apa. Oke, nah ini pertama ada accelerometer sensor, dia udah ya hampir semua Android udah punya lah ya ini accelerometer sensor ini. Ini berfungsi untuk mendeteksi gerakan ya, dia mau miring, tegak, lurus atau apa itu bisa terdeteksi. Jadi kalau misalnya mau landscape atau portrait itu si HP-nya udah tahu gitu. Nah, ini mah wajib nih, sensor wajib. Terus light sensor nih, dia yang mendeteksi seberapa banyak cahaya yang diterima sama si HP. Biasanya sih ada di atas ya. Nah, itu kan. Kalau ditutupin dia mati. Kalau dibuka hidup. Tutupin mati. Buka hidup. Oke. Nah, ini juga biasanya sih Android banyak banget yang punya ini. Orientation sensor ini kayaknya buat ini ya, kayak semacam ini hampir sama kayak magnetik ini kayaknya sih. Dia semacam buat yang mendeteksi magnet gitu. Jadi dia buat kompas, yang berfungsi untuk kompas gitu. Jadi bisa tahu arahnya selatan utara mana. Terus proximity, nah ini proximity untuk mendeteksi apa ya, mendeteksi nggak tahu mendeteksi apa ya, yang jelas kalau misalnya ini ditutupin, nah dia touchscreen-nya nggak berfungsi. Jadi ketika ini berfungsi ketika kita lagi nelpon, terus biar layarnya nggak kesentuh-sentuh gitu. Nah, ini fungsinya gitu, proximity. Jadi ketika ditutup itu touchscreen-nya nggak berfungsi, ketika dibuka touchscreen-nya berfungsi. Terus selanjutnya temperature nih buat mendeteksi kalau misalnya ini sebenarnya HP udah overheat apa belum. Jadi ketika overheat dia bisa tahu dia suhunya berapa gitu.
Terus giroskop ini biasanya kita pakai buat ngegame. Jadi ketika apa? Ya ini pendukungnya si accelerometer ini sih. Jadi ketika untuk miring-miring itu enak gitu. Terus sound sensor ini untuk mendeteksi suara. Jadi ketika ada suara yang masuk ke sini, itu kita bisa tahu dia berapa dB gitu. dB ini satuan suara, ya satuan suara ini ya. Gitu. Mantap lah. Ini juga kayaknya buat berfungsi juga buat ketika kita mau tuning gitar. Mau tuning gitar kalau ada ininya baru bisa. Kalau nggak ada nggak bisa buat tuning. Udah itu aja sensornya. Lumayan lah untuk harga segitu udah dapat. Itu sensor-sensor standar sih emang sebenarnya, tapi ya lumayan ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah saatnya kita untuk mengetes game di HP ini. Oh, ini belum aktif wifi ya, aktif dulu. Oke, coba apakah si HP A10s ini untuk bermain game PUBG Mobile apakah masih lancar atau deg-degan atau malah biasa aja gitu. Ya memang PUBG ini memang udah game lama betul ini memang, tapi ya untuk ngetes apakah sebuah HP itu bisa digunakan untuk gaming ya bisa lah pakai PUBG gitu ya. Saya buat jadi parameter gitu. Oke, kita udah masuk lobby ya, ini udah masuk di lobby. Nah ini saya udah setting di grafiknya, kita pakai grafik yang maksimal. Jadi dia di HD belum bisa ya, jadi ke balance, dia grafiknya maksimal balance terus medium, frame rate nya medium gitu. Oke, langsung kita coba saja ya apakah dia lancar. Untuk digerak-gerakin sih lumayan lancar ya. Oh, agak-agak nge-lag dikit, nggak mau, aku mau terjun sendiri. Oke, masih bisa dimainkan lah, ini ibarat kata ini playable, masih playable, masih enak buat main, ini masih nggak ngerusak mata banget lah. Unfollow, langsung jam. Oke, kita turun di sini. Nyari rumah, kita ngekill satu bot ya, kita ngekill satu bot langsung udah aja. Apakah dengan HP ini kita bisa ngekill satu bot? Mari kita lihat, apa tuh bahkan malah ngekill player lain ya. Mudah-mudahan aja nggak langsung mati ya, nggak tusuk. Oke, dia masih lancar ya nih, buat muter-muter masih lancar nih. Kita langsung berhenti di rumah ini. Alright, oke. Oh, buat jalan juga sebenarnya lancar sih, cuma agak frame rate-nya emang nggak terlalu tinggi ya. Jadi ya wajar lah kalau kayak gini lah. Oh, suaranya ketutupan ya. Oh ya, BTW hampir lupa. Nanti untuk hasil kamera sama video mungkin tak cantumin habis ini ya. Untuk hasil kamera dan video saya cantumkan habis ini biar kalian bisa tahu nih sebenarnya HP ini tuh buat foto-foto atau video bisa nggak sih gitu. Ya mesti bisa lah ya, cuma kan kalau berharap hasilnya kayak yang harga 3 jutaan gitu ya jangan berharap gitu. Kita yang realistis aja. Mana nih? Ada. Oh nih ada bot. Mantap, matilah kau bot. Oke, dapat bot satu, saudara-saudara. Ya mungkin seperti itu aja lah ya untuk review HP si A10s ini. Untuk main ini bisa kita lihat ya, ini cukup lancar ini buat kita lari. Sampai nyoba. Ya masih cukup lancar ya. Oke lah, sepertinya kayak gitu aja ya untuk review kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Semoga video ini bermanfaat. Kalau begitu sekian dari saya, sampai jumpa.
Oke, ini hasil dari video Samsung Galaxy A10s. Dari audionya juga dari video ini. Nah, seperti ini ya.